Sekian dari saya. Sekali lagi saya mau ucapkan selamat Hari Guru bagi seluruh guru-guru se-Indonesia. Semoga dengan semua program-program ini kita bisa membuat guru-guru kita, sekolah-sekolah kita, orang tua kita, dan murid-murid kita sadar bahwa pemerintah hadir di tengah krisis ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita lakukan adalah berjuang untuk para guru-guru non-PNS, guru-guru honorer kita yang sekarang mengalami krisis baik dari sisi adaptasi PJJ tapi juga krisis ekonomi. Dan mereka kami anggarkan 3,6 triliun untuk memberikan 2 juta tenaga pendidik non-PNS, guru non-PNS di swasta dan di negeri, uang sebesar 1,8 juta. Ya, masing-masing mendapat 1,8 juta yang sekarang sedang dilaksanakan di berbagai macam daerah. Ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan perjuangan anggaran dan efisiensi yang dilakukan Kemendikbud. Ini belum kita berbicara berbagai macam materi untuk membantu guru-guru kita, seperti menyediakan kurikulum darurat agar tuntutan kejar tayang kurikulum bisa disederhanakan bagi guru-guru kita yang beradaptasi di masa PJJ ini. Ada berbagai modul-modul offline yang kita siapkan juga, khususnya untuk SD dan PAUD yang paling sulit melakukan PJJ. Dan untuk teman-teman kita yang sangat sulit mengakses internet di daerah terpencil, modul-modul inilah yang akan bisa membantu. Dan juga jangan lupa program belajar dari TVRI, itu salah satu inovasi yang kita lakukan. Dan selama ini kita tidak buang-buang waktu. Selama ini webinar dan pelatihan guru, mulai dari program guru penggerak sampai dengan berbagai macam pembekalan guru dilakukan secara online. Dan alhamdulillah luar biasa motivasi guru-guru kita berpartisipasi di masa pandemi seperti ini. Saya akan masuk langsung berikut kepada 2 program yang berhubungan dengan KCPPEN, yaitu bantuan subsidi upah dan juga bantuan kuota data internet. Berikut. Bantuan subsidi upah ini dihadirkan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para dosen, guru, dan tenaga pendidikan non-PNS. Ya, ini adalah untuk menjawab bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk sekolah negeri dan guru PNS. Kita adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Republik Indonesia. Dan karena itulah kita bertekad dan berjuang, dan alhamdulillah dengan dukungan berbagai macam kementerian akhirnya mendapatkan uang sebesar 3,6 triliun untuk diberikan ke 2 juta tenaga pendidik kita. Berikut. Uang yang diberikan seperti yang saya bilang tadi adalah 1,8 juta, dan ini adalah untuk dosen, guru, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi. Semua operator-operator sekolah dan tenaga pendidik juga mendapatkan. Jadi sasaran kita sedikit di atas 2 juta orang. Kebanyakan dari ini adalah guru dan pendidik honorer. Berikut. Kriterianya dipermudah, disederhanakan. Kriterianya harus orang Indonesia, tidak berstatus PNS, memiliki penghasilan di bawah 5 juta rupiah, dan tidak menerima bantuan dari kementerian lain atau program lainnya. Jadi tidak boleh tumpang tindih dengan BPJS contohnya, atau dengan prakerja, dan berbagai macam program bansos lainnya yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Berikut. Ya. Caranya adalah untuk segera mengakses di info.gtk.kemdikbud.go.id, atau untuk kalau perguruan tinggi di pddikti.kemdikbud.go.id. Lalu bisa segera diunduh 2 dokumen yang dibutuhkan untuk pergi ke bank untuk mencairkan uangnya, yaitu surat keputusan penerima BSU yang dapat diunduh langsung di print, dan kedua surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang juga bisa diunduh. Jadinya guru itu tidak membutuhkan izin siapapun, dia tinggal mengunduh 2 dokumen itu, dia kasih materi, dia tanda tangan, dan dia akan diarahkan kepada bank, cabang bank, di mana uang dia menunggu. Dan walaupun kita diberikannya tahun ini secara serentak dikasih 1,8 juta, sampai dengan 30 Juni tahun depan bisa diambil. Jadi kalau ada masalah apapun, kendala apapun, misalnya tidak punya informasi atau ada kendala tidak bisa ke bank, sampai dengan 30 Juni guru itu akan bisa mengambilnya. Selamat siang Pak Menteri Pendidikan. Ada beberapa pertanyaan dari Jawa Pos, MNC, dan Dai TV Pak. Yang pertama itu terkait dengan rekrutmen guru PPPK usia 20 sampai 59 tahun. Kemudian bagaimana nasib guru-guru senior yang utamanya berada di wilayah 3T, karena pasti akan kalah dengan guru-guru yang muda. Untuk yang pertama saya jawab dulu.
mengenai yang seleksi massal tahun depan mengenai guru-guru honorer yang kalau lulus akan bisa menjadi P3K. Ini saya sering sekali mendengar berbagai macam hal mengenai, Pak, tolong prioritaskan yang ini dulu, grup yang lama atau yang sudah lama. Ini harus saya jelaskan sekaligus. Di tahun 2020 tidak akan ada 2021 tidak akan ada keterbatasan kapasitas untuk mengambil tes itu, karena tes itu akan online, diadakan di infrastruktur AKM kita. Jadinya semua guru honorer tersebut akan bisa mau asal sesuai dengan kriterianya. Jadi yang umur di atas 35 itu kan peraturan untuk PNS, tapi ini P3K. Jadi mereka juga boleh ikut, ya. Baik negeri maupun swasta boleh mengikuti tes seleksi itu. Jadinya sudah tidak ada lagi prioritasi. Maksudnya siapa yang duluan udah nggak valid lagi argumen itu. Semuanya boleh mengambil tes, yang lulus tes tersebut akan menjadi P3K. Jadi harap dijelaskan. Saya juga dengar di berbagai macam komen saya di sosmed, Pak tolong dong dahulukan yang ini. Nah ini makanya saya harus merubah lagi pola pikirnya. Sudah tidak ada dahuluan lagi. Semuanya bisa mengambil di 2021 dan bahkan bukan cuma sekali, mereka bisa mengambil totalnya bisa sampai dengan 3 kali mengambil. Jadi kalau gagal dia bisa mencoba lagi dan mencoba lagi. Dan disediakan pembelajaran online-nya pun. Jadi bagi yang mungkin tidak masih belum mempunyai pengetahuan atau kompetensi untuk lulus, dia bisa belajar karena kita memberikan pembelajaran online secara mandiri, di mana dia bisa mengasah kemampuannya agar kemungkinan dia lulus seleksi tersebut lebih tinggi. Tetapi tolong diingat lagi masyarakat, ini bukan pengangkatan 1 juta guru menjadi P3K. Ini adalah seleksi massal. Yang akan diangkat menjadi P3K adalah berapa yang lulus dari itu. Kalau yang lulus cuma 100.000, ya 100.000 yang jadi tahun 2021. Kalau yang lulus 500.000, ya 500.000 yang akan diangkat jadi P3K. Jadi mohon teman-teman media mengerti bahwa harus lulus seleksi. Kemendikbud tidak akan mengendorkan standar untuk menjadi guru P3K. Itu adalah satu standar tes seleksi yang harus kita pertahankan untuk kebaikan anak-anak kita. Jangan lupa, kesejahteraan guru yang layak mendapatkan itu pentingnya luar biasa. Sama pentingnya adalah kualitas dan mutu guru bagi anak-anak kita. Setuju? Oke, terima kasih.